Bayangkan kamu berbaring di atas ranjang rumah sakit, tubuhmu lemah, nafasmu berat, dan satu-satunya hal yang kamu tunggu adalah suaranya. Satu telepon. Satu pesan. Satu tanda bahwa dia masih peduli. Tapi yang kamu terima justru adalah keheningan. Dan keheningan itu, ternyata, menyimpan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Namanya Ratna. Perempuan 32 tahun yang selama ini hanya tahu satu hal. Mencintai dengan seluruh hidupnya. Dia bukan perempuan yang lima. Dia hanya terlalu percaya. Terlalu setia. Terlalu yakin bahwa laki-laki yang dia pilih 8 tahun lalu adalah laki-laki yang layak untuk kepercayaan itu. Tapi dunia, kadang, punya cara yang sangat kejam untuk membuktikan bahwa kita salah. Malam itu, 3 minggu sebelum semuanya hancur, Ratna masih ingat dengan jelas. Dia sedang merapikan berkas-berkas di meja kerjanya, di sudut ruang tamu rumah mereka yang tidak terlalu besar tapi selalu terasa hangat karena dia yang mengisinya dengan kasih sayang. Suaminya, Dimas, baru pulang kerja. Wangi parfumnya sudah berbeda sejak beberapa bulan terakhir. Ratna menciumnya tapi diam. Dia mencatat tapi tidak bicara. "Mas, makan dulu. Sudah masak soto ayam tadi sore," kata Ratna pelan. Dimas bahkan tidak menoleh. Dia langsung masuk kamar, membanting tas di kursi, dan mengunci pintu. Ratna berdiri di depan pintu itu selama beberapa detik. Tangannya menggenggam mangkok soto yang masih mengepul panas. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan mereka, dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dia tidak menangis malam itu. Dia hanya meletakkan mangkok itu di meja, duduk di kursi ruang tamu yang sepi, dan menatap dinding. Di dalam kepalanya, ada suara kecil yang sudah lama dia abaikan, suara yang berbisik pelan. "Ratna, ada yang salah." Tapi Ratna bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Dia anak pertama dari 4 bersaudara. Ibunya meninggal waktu dia kelas 2 SMP, dan sejak saat itu, dia yang mengurus adik-adiknya. Memasak sebelum subuh, mencuci pakaian setelah maghrib, mengerjakan PR sambil menunggui adiknya yang sakit demam. Keras bukan pilihan. Keras adalah cara dia bertahan hidup. Waktu Dimas datang melamar, hampir 9 tahun lalu, bapaknya bilang dengan mata berkaca-kaca, "Ratna, Bapak lega. Akhirnya ada yang mau jaga kamu." Kalimat itu yang selalu Ratna pegang. Akhirnya ada yang mau jaga kamu. Jadi ketika Dimas mulai berubah, ketika kehangatannya perlahan menguap, ketika pulang kerja semakin malam dan telepon semakin sering dikunci, Ratna memilih percaya. Karena melepaskan kepercayaan itu berarti mengakui bahwa bapaknya salah. Dan dia tidak sanggup melakukan itu. 2 minggu kemudian, Ratna jatuh sakit. Awalnya hanya pusing. Kemudian mual. Kemudian tiba-tiba, di pagi hari waktu dia hendak berangkat kerja, pandangannya gelap dan kakinya tidak lagi bisa menopang tubuhnya. Dia jatuh di depan pintu kamar mandi. Sendirian. Dimas sudah pergi sejak pukul 6 pagi tanpa pamit. Yang menemukannya adalah tetangganya, Bu Lastri, yang kebetulan lewat untuk meminjam gula dan mendengar suara jatuh dari dalam rumah. Di UGD rumah sakit, dokter bilang tekanan darahnya sangat rendah dan ada tanda-tanda anemia berat yang sudah lama tidak tertangani. Mereka perlu rawat inap untuk observasi lebih lanjut. Mungkin ada yang lebih serius. Mereka butuh waktu untuk memastikan. Ratna berbaring di ranjang IGD dengan selang infus di tangannya. Dan yang pertama dia lakukan adalah mengirim pesan ke Dimas. "Mas, aku dirawat di RS Permata. Tolong segera ke sini." 1 centang. 2 centang. Dibaca. Tidak ada balasan. Bapaknya datang duluan. Pak Suyono, lelaki 60 tahun dengan punggung yang mulai membungkuk tapi matanya masih tajam dan penuh kasih sayang, duduk di tepi ranjang Ratna sambil menggenggam tangannya erat. "Bapak di sini." "Enduk." "Bapak di sini." Ratna menahan air matanya. Dia tidak mau menangis di depan bapaknya. Bapaknya sudah terlalu banyak menanggung beban.
Tapi matanya menyapu pintu IGD setiap beberapa menit, menunggu seseorang yang tidak datang-datang. Jam 8 malam, Dimas akhirnya muncul. Tapi ekspresinya bukan ekspresi suami yang cemas. Wajahnya datar, bahkan sedikit kesal. Seperti orang yang terpaksa datang karena tidak bisa menghindarinya. "Kenapa tidak bilang dari tadi kalau sakit parah?" katanya tanpa menyentuh tangan Ratna. Pak Suyono menatap Dimas dengan tatapan yang sulit dibaca. Tapi diam. "Aku sudah kirim pesan, Mas," kata Ratna pelan. Aku sibuk. 3 kata. Itu saja yang dia berikan kepada istrinya yang berbaring lemah dengan jarum infus di tangan. 3 hari kemudian, Dimas tidak muncul lagi. Dia mengirim satu pesan singkat. "Ada urusan penting di luar kota. Minta adikmu yang jaga." Ratna membaca pesan itu berkali-kali. Dia tidak menangis. Dia hanya meletakkan ponselnya di atas selimut dan memandangi langit-langit kamar rumah sakit yang berwarna putih dan dingin. Adiknya, Tari, yang menjaga dia. Tari, 26 tahun, yang baru saja menikah dan hamil muda, rela bolak-balik setiap hari membawakan makanan dan menemani kakaknya. "Mas Dimas kemana, Mbak?" tanya Tari suatu sore, mencoba terdengar biasa tapi matanya menyimpan pertanyaan yang lebih dalam. "Urusan pekerjaan." Tari diam. Tapi dia memegang tangan kakaknya lebih erat. Hari ke-7 di rumah sakit, ada yang mengantarkan buket bunga ke kamar Ratna. Suster muda yang membawanya masuk dengan senyum lebar. "Bu Ratna, ada kiriman bunga." Ratna kaget. Hatinya sejenak hangat. Mungkin Dimas. Mungkin dia akhirnya ingat. Tapi bunga itu tidak dari Dimas. Di kartu kecil yang tergantung di tangkai bunga tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. "Cepat sembuh ya, Ratna. Dari keluarga kami, khususnya dari saya. Pak Harjo. Ratna membaca nama itu dan jantungnya seolah berhenti sedetik. Pak Harjo. "Ayah Dimas. Sekarang kita perlu bicara tentang Pak Harjo." Pak Harjo Sulistyo adalah ayah mertua Ratna. Pengusaha properti sukses yang sudah membangun kerajaan bisnisnya selama 30 tahun lebih. Orangnya tegas, jarang tersenyum, dan di mata semua orang, dia adalah patriarch yang sempurna, sosok bapak yang kuat dan berwibawa. Tapi Ratna tahu sisi lain dari Pak Harjo. Karena 3 tahun lalu, ada sebuah malam yang mengubah segalanya. Malam yang tidak pernah Ratna ceritakan kepada siapapun. Malam yang menjadi rahasia terbesar yang pernah dia pegang. Saat itu Ratna sedang lembur di kantor sampai hampir tengah malam. Dia memutuskan mampir ke toko buku yang dekat dengan kantor sebelum pulang, toko buku kecil yang terbuka sampai larut malam di sebuah gang sempit di belakang pusat kota. Dan di sana, di sudut toko, di antara rak buku yang remang, dia melihat Pak Harjo. Tapi bukan Pak Harjo yang dia kenal. Pak Harjo yang dia lihat malam itu sedang berbicara pelan dengan seorang laki-laki muda, mungkin usia 30-an, dengan amplop tebal berpindah tangan. Mereka tidak melihat Ratna. Dan Ratna, sesuatu dalam dirinya membuat dia diam, tidak bergerak, hanya melihat. Dia tidak tahu saat itu apa artinya. Tapi dia mengambil foto dengan ponselnya. Diam-diam. 2 foto. Cukup jelas. Dan kemudian beberapa minggu setelahnya, ketika secara tidak sengaja dia menemukan sebuah dokumen yang jatuh dari tas Pak Harjo saat mertuanya itu berkunjung ke rumah mereka, dan Ratna memungutnya sebelum memberikannya kembali, tapi sempat membaca cukup banyak sebelum itu, barulah dia mengerti. Dokumen itu adalah bukti transaksi tanah fiktif. Pemalsuan dokumen kepemilikan lahan. Skema yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan angka yang tertera di sana, jumlah uang yang terlibat, membuat Ratna harus duduk dan menarik nafas panjang. Ratusan miliar rupiah. Ratna tidak pernah membawa ini ke siapapun. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia takut. Dia menyimpan foto-foto itu dan salinan halaman dokumen yang sempat dia foto dengan cepat, di sebuah folder tersembunyi di cloud yang bahkan suaminya tidak tahu keberadaannya. Dan selama 3 tahun, rahasia itu dia simpan dalam diam.
Seperti bom yang belum meledak. Buket bunga dari Pak Harjo itu membuatnya berpikir lama malam itu. Kenapa Pak Harjo mengirim bunga? Pak Harjo tidak pernah sekalipun menunjukkan kepedulian khusus kepadanya selama 8 tahun ini. Bukan orang yang mengirim bunga ke menantu yang dirawat. Pak Harjo bahkan tidak pernah meneleponnya langsung. Selalu melalui Dimas. Ada sesuatu yang berbeda. Tapi Ratna terlalu lemah untuk berpikir lebih jauh malam itu. Dia memejamkan matanya dan mencoba tidur. Namun sebelum terlelap, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor yang tidak dia kenal. Mbak Ratna, maaf ganggu. Saya Wulan. Teman kerja Mas Dimas. Saya rasa Mbak perlu tahu sesuatu. Tapi saya tidak bisa bicara lewat pesan. Bisakah kita ketemu? Ratna menatap layar itu lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dan di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini dia tekan ke dasar, mulai perlahan naik ke permukaan. Pagi berikutnya, Ratna membalas pesan Wulan. Singkat. Aku sedang dirawat di RS Permata, kamar 214. Datanglah kalau kamu serius. Siang itu, Wulan datang. Perempuan itu mungkin 2 tahun lebih muda dari Ratna. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya tampak tidak nyaman, dan dia membawa kresek berisi buah yang mungkin hanya alasan agar kehadirannya terlihat wajar. Mereka berdua diam beberapa saat. Wulan duduk di kursi di sisi ranjang, tangannya menggenggam kresek itu dengan gugup. Mbak, saya tidak tahu ini keputusan yang benar atau tidak, kata Wulan akhirnya. Tapi saya tidak bisa diam. Bicara, kata Ratna. Suaranya tenang. Lebih tenang dari yang dia rasakan. Wulan menarik nafas panjang. Mas Dimas, selama 6 bulan ini, dia dekat sekali dengan anak bos kami. Namanya Clarissa. Anaknya sudah janda dengan 1 anak. Mereka, saya tidak yakin harus bilang ini tapi, mereka sering pergi bersama. Sering kerja lembur berdua. Dan 3 minggu lalu, Wulan berhenti. Matanya berkaca-kaca meski bukan dia yang seharusnya menangis. 3 minggu lalu apa? Tanya Ratna. Saya dengar dari teman yang dekat dengan Mas Dimas, katanya mereka sudah diam-diam menikah siri. Di kampung Clarissa, di Jawa Tengah. Ruangan itu terasa berputar. Bukan karena penyakitnya. Bukan karena anemianya. Tapi karena kalimat itu. Dimas menikah siri. Saat istrinya masih dirawat di rumah sakit. Ratna tidak berteriak. Dia tidak menangis di depan Wulan. Dia hanya menatap ke depan dengan tatapan yang kosong, dan perlahan, tangannya menggenggam selimut di sisinya hingga buku-buku jarinya memutih. Terima kasih sudah memberitahu saya, kata Ratna akhirnya. Suaranya tidak bergetar. Wulan terlihat lega sekaligus tidak nyaman. Dia meninggalkan buah itu dan pergi dengan terburu-buru. Dan Ratna sendirian lagi di kamar itu. Langit-langit putih yang sama. Dingin yang sama. Tapi sekarang rasanya berbeda. Karena sekarang, Ratna akhirnya tahu. Dan saat kamu akhirnya tahu sesuatu yang selama ini kamu hindari untuk diketahui, ada 2 hal yang bisa terjadi. Kamu bisa hancur. Atau kamu bisa bangkit. Ratna Suryani, anak perempuan seorang tukang kayu dari Magelang, yang sudah kehilangan ibunya di usia 12 tahun, yang membesarkan adik-adiknya seorang diri, yang bekerja sambil kuliah, yang menelan setiap penghinaan dengan diam, memilih yang kedua. Di kamar rumah sakit yang sepi itu, di bawah lampu neon yang berdengung pelan, Ratna memejamkan matanya. Dan saat dia membukanya lagi, ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Tidak lagi hanya istri yang menunggu. Tidak lagi hanya perempuan yang bertahan. Sekarang, dia mulai merencanakan. 3 hari kemudian, dokter memperbolehkan Ratna pulang dengan syarat istirahat total dan kontrol rutin. Penyebab utama sakitnya, selain anemia, adalah stres kronis yang sudah menggerus tubuhnya dari dalam selama berbulan-bulan. Bapaknya yang menjemput. Pak Suyono datang dengan ojek karena tidak punya motor sendiri, membawa rantang berisi nasi dan sayur bening yang disiapkan dari rumah.
Di mobil taksi online yang membawa mereka pulang, bapaknya diam saja. Tapi sesekali melirik ke arah Ratna dengan mata yang penuh tanda tanya yang tidak diucapkan. Akhirnya Ratna yang bicara duluan. "Pak, Ratna mau tanya sesuatu." "Tanya apa?" "Enduk. Kalau suatu hari Ratna harus sendiri lagi, Bapak masih mau terima Ratna pulang?" Pak Suyono menatap anaknya lama. Matanya langsung berkaca-kaca tapi suaranya tetap teguh. "Bapak pernah bilang tidak terima anaknya pulang? Rumah Bapak rumahmu, Ratna. Sampai kapanpun." Ratna menginggak pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak seminggu ini, ada air mata yang mengalir di pipinya. Tapi bukan air mata kesedihan. Lebih seperti air mata lega. Air mata seseorang yang menemukan tanah berpijak setelah lama melayang. Di rumah, Ratna tidak langsung tidur meski dokter menyuruhnya istirahat. Dia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan mulai bekerja. Pertama, dia membuka folder tersembunyi di cloud. Foto-foto dari toko buku 3 tahun lalu. Salinan halaman dokumen yang sudah lama tersimpan. Semuanya masih ada. Masih jelas. Kemudian dia membuka catatan-catatan kecilnya. Selama 3 tahun, tanpa dia sadari, dia ternyata sudah mengumpulkan lebih banyak informasi dari yang dia kira. Potongan-potongan percakapan yang didengar secara tidak sengaja. Nama-nama yang muncul dalam dokumen. Nomor rekening yang pernah tertulis di selembar kertas yang jatuh di dapur mertuanya dan dia sempat catat sebelum dibuang. Ratna bukan investigator, tapi dia perempuan yang sangat teliti, sangat sistematis. Dan selama 8 tahun ini, tanpa dia sadari, dia sudah menjadi penyimpan rahasia yang sangat rapi. Dia butuh bantuan. Ada satu orang yang dia pikir bisa membantu. Seorang teman lama dari kuliah yang sekarang bekerja sebagai konsultan hukum independen. Namanya Mbak Prita. Perempuan yang tegas, berbicara apa adanya, dan tidak pernah takut pada siapapun. Ratna mengirim pesan padanya malam itu. "Mbak Prita, ini Ratna. Aku butuh bantuan. Ini serius." Balasannya datang dalam hitungan menit. "Sudah lama tidak dengar kabarmu, Ratna. Cerita dulu. Aku dengerin." Mereka bertemu 2 hari kemudian, di sebuah kafe kecil yang sepi di daerah Cikini. Ratna datang dengan wajah yang masih terlihat pucat tapi matanya tajam. Mbak Prita datang dengan blazer hitam dan ekspresi serius yang memang sudah jadi cirinya sejak kuliah. Ratna menceritakan semuanya. Mulai dari perubahan sikap Dimas, laporan dari Wulan tentang pernikahan siri, sampai ke rahasia yang sudah dia simpan 3 tahun tentang Pak Harjo. Mbak Prita mendengarkan tanpa menyela. Hanya sesekali mengangguk. Tapi di matanya ada kilatan yang berbeda saat Ratna sampai pada bagian tentang dokumen tanah fiktif. "Seberapa kuat bukti yang kamu punya?" tanya Mbak Prita ketika Ratna selesai. "Foto dari ponselku. Cukup jelas. Dan beberapa halaman dokumen yang aku foto. Bisa dilihat sekarang." Ratna membuka ponselnya dan menunjukkan. Mbak Prita diam lama menatap layar itu. Kemudian mendongak. "Ratna, kamu tahu apa yang kamu pegang ini?" "Aku tidak yakin. Ini bisa sangat berbahaya. Tapi juga, kalau dimainkan dengan benar, ini adalah kartu truf yang sangat kuat." Mbak Prita meletakkan ponselnya di meja. "Pertanyaannya sekarang bukan soal bisa atau tidak, tapi kamu siap atau tidak." Ratna menatap temannya itu. "Aku sudah berbaring di rumah sakit sendirian selama 10 hari sementara suamiku menikahi perempuan lain. Aku sudah siap." Mbak Prita tersenyum. Kesel. Tapi ada sesuatu dalam senyum itu yang terasa seperti awal dari sesuatu. "Baik, kita mulai." Langkah pertama adalah memastikan legalitas pernikahan siri Dimas. Mbak Prita punya koneksi di berbagai tempat. Dalam waktu seminggu, dia berhasil memverifikasi bahwa pernikahan siri antara Dimas dan Clarissa Indira memang terjadi, dilakukan di sebuah desa kecil di Boyolali, disaksikan oleh wali dan 2 saksi lokal.
Tidak tercatat secara resmi di catatan sipil, tapi sah secara agama. Ini artinya secara hukum, pernikahan resmimu dengan Dimas masih berlaku sepenuhnya, kata Mbak Prita saat mereka kembali bertemu. Dia tidak menceraikanmu. Dia menikah lagi secara siri tanpa izin pengadilan, yang secara hukum Indonesia adalah pelanggaran. Kamu bisa menggugat cerai dengan dasar ini dan meminta kompensasi yang sangat signifikan. Aku tidak mau hanya cerai, kata Ratna pelan. Mbak Prita menatapnya. Apa yang kamu mau? Ratna memandangi cangkir kopinya sebentar. Selama 8 tahun, aku yang membesarkan rumah tangga itu. Aku yang bekerja, mengurus, menanggung. Saat Dimas masih merintis karirnya, aku yang menutupi kekurangannya. Uang tabunganku yang dipakai untuk modal pertama bisnisnya. Dan sekarang, saat bisnisnya sudah mapan dan dia punya koneksi dari ayahnya, aku dibuang. Dia meneguk kopinya. Aku mau semuanya kembali. Dengan bunga. Mbak Prita mengangguk pelan. Itu bisa kita usahakan. Tapi butuh waktu dan strategi. Dan soal Pak Harjo. Itu simpan dulu, kata Ratna. Senjata terakhir. Sementara itu, kehidupan Dimas terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Dia kembali ke rumah mereka setelah seminggu, di luar kota, dan bersikap seolah semuanya normal. Tidak menanyakan kondisi Ratna lebih dari basa-basi. Tidak meminta maaf karena tidak menjaga istrinya di rumah sakit. Hanya duduk di depan TV, makan, dan tidur. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu dalam diam yang canggung, Dimas berdeham. Ratna, aku mau bicara sesuatu. Ratna tidak menoleh dari layar laptopnya. Apa? Kita sudah lama tidak. Baik-baik. Aku pikir, kita perlu bicara soal hubungan kita ke depan. Kali ini Ratna menutup laptopnya dan menatap suaminya. Bicaralah. Dimas menggeser posisi duduknya. Terlihat tidak nyaman. Aku rasa kita sudah jauh, Ratna. Sudah tidak cocok lagi. Mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk bercerai? Potong Ratna tenang. Dimas terkejut sesaat dengan ketenangan istrinya. Aku tidak bilang begitu. Tapi mungkin. Dimas. Ratna menatapnya langsung. Aku sudah tahu. Suani. Dimas berkedip. Tahu apa? Tentang Clarissa. Tentang Boyolali. Ratna tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah dia punya sebelumnya. Senyum seseorang yang sudah tidak takut lagi. Kamu mau bicara soal itu? Wajah Dimas berubah. Pucat, kemudian merah, kemudian entah ekspresi apa yang itu namanya. Dari mana kamu? Itu tidak penting. Ratna berdiri, mengambil laptopnya. Kalau kamu memang mau bercerai, silakan. Tapi kamu akan berhubungan dengan pengacaraku mulai sekarang. Namanya Prita Handayani. Kamu mungkin pernah dengar namanya. Ratna melangkah ke kamar dan menutup pintu dengan pelan. Di dalam dia duduk di tepi kasur, menarik nafas dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang. Tapi tangannya tidak gemetar. Ini baru permulaan. Pagi berikutnya, ada telepon dari ibu mertua Ratna. Bu Lastiana, perempuan 60 tahun yang wajahnya selalu tegang dan suaranya selalu tajam, merupakan alasan utama mengapa 8 tahun pernikahan Ratna tidak pernah benar-benar terasa seperti keluarga. Ratna, kamu ini apa-apaan? Kenapa bawa-bawa pengacara segala? Urusan rumah tangga ya diselesaikan dalam keluarga, tidak perlu sampai keluar. Ratna mendengarkan sambil memasak di dapur. Suaranya tetap datar. Bu, kalau ada yang salah dalam rumah tangga, memang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga. Tapi kalau anggota keluarga memilih untuk menikah lagi diam-diam tanpa memberitahu saya, itu sudah bukan urusan dalam keluarga. Itu urusan hukum. Kamu jangan lebay. Laki-laki boleh nikah lebih dari satu asal mampu. Tentu, Bu. Tapi ada prosedur hukumnya. Dan dalam prosedur itu, ada hak-hak saya yang harus terpenuhi.
Silakan Dimas bicara dengan pengacara saya. Ratna menutup telepon. Kemudian melanjutkan menggoreng tempe dengan tenang. Di kantor Mbak Prita, persiapan terus berjalan. Mbak Prita sudah mempersiapkan gugatan cerai dengan dasar poligami tanpa izin pengadilan dan penelantaran istri. Selain itu, mereka juga menyiapkan klaim terhadap aset-aset yang secara langsung maupun tidak langsung dibangun dari kontribusi finansial Ratna selama 8 tahun pernikahan. Ada satu aset yang paling penting, sebuah ruko di kawasan Tebet yang dibeli 4 tahun lalu menggunakan uang tabungan Ratna sebesar 300 juta sebagai uang muka, selebihnya KPR yang selama ini Ratna yang membayar dari gajinya. Ruko itu sekarang sudah lunas dan bernilai hampir 2 miliar rupiah. Ruko itu atas nama Dimas. Ini bisa kita perjuangkan, kata Mbak Prita. Dengan bukti transfer dari rekeningmu, ini jelas aset pernikahan yang kamu berkontribusi besar. Hakim akan memperhitungkan ini. Tapi ada satu hal lagi yang Mbak Prita sebutkan dengan hati-hati. Ratna, soal dokumen Pak Harjo. Aku sudah konsultasi dengan temanku yang ahli di bidang kejahatan keuangan. Kalau apa yang ada di dokumen itu benar, ini potensi kasus pidana yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah kamu mau ini jadi bagian dari strategi kita atau tidak? Ratna diam lama. Itu bukan tentang balas dendam terhadap Pak Harjo, kata Ratna akhirnya. Itu tentang keadilan. Kalau memang ada kejahatan yang terjadi, seharusnya ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau ini dibuka, risikonya besar. Pak Harjo punya koneksi luas. Dia tidak akan diam. Aku tahu. Ratna menatap Mbak Prita. Itulah mengapa kita perlu memastikan sebelum kartu ini dimainkan, semua kartu lain sudah terlebih dahulu kita menangkan. Dimas harus kalah dulu. Ruko itu harus sudah jadi milikku dulu. Baru kita bicara tentang Pak Harjo. Mbak Prita tersenyum. Kamu sudah berpikir seperti ahli strategi. Aku sudah berpikir seperti perempuan yang tidak punya pilihan lain. 3 minggu berlalu. Surat gugatan cerai dari Ratna membuat Dimas panik dengan cara yang tidak dia tunjukkan di depan Ratna tapi sangat terlihat dari berbagai pihak lain. Dia mendadak lebih sering menelepon adik Ratna, Tari, mencoba meminta tolong agar Tari membujuk Ratna untuk berpikir ulang. Tari menceritakan ini kepada Ratna dengan nada yang sudah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Mas Dimas telepon aku, Mbak. Minta aku ngomong ke Mbak Ratna supaya tidak jadi cerai. Bilangnya, ini bisa diselesaikan baik-baik. Tari berdecak. Baik-baik gimana? Dia nikah siri waktu Mbak masih di rumah sakit. Baik-baiknya di mana? Ratna tersenyum pada adiknya. Sudah. Kamu tidak usah ikut campur. Biar aku yang urus. Tapi Mbak, aku marah. Aku kesal sekali. Aku tahu. Tapi marahmu tidak akan membantu strategi kita. Ratna memegang tangan adiknya. Yang paling baik yang bisa kamu lakukan sekarang adalah diam dan jaga dirimu sendiri. Kamu hamil. Jangan stres. Tari menghela nafas. Tapi dia mengangguk. Pak Harjo menelepon Ratna sendiri untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Suaranya masih sama. Berat, terkontrol, penuh otoritas yang terlatih. Ratna, Bapak ingin bicara langsung. Bisa kita ketemu? Ratna mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Dia meminta Mbak Prita untuk menemaninya, tapi Mbak Prita menyarankan agar Ratna pergi sendiri. Itu lebih kuat secara psikologis. Kamu datang sendiri, tenang, tidak membawa siapapun. Itu menunjukkan kamu tidak takut. Dan itu benar, kan? Ratna mengangguk. Pertemuan dengan Pak Harjo terjadi di sebuah restoran mewah di kawasan Senayan. Jenis restoran yang menunya tidak mencantumkan harga. Pak Harjo sudah duduk di meja yang terletak di sudut paling sepi saat Ratna tiba. Dia berdiri saat melihat Ratna masuk. Isyarat hormat yang tidak biasa dari seseorang seperti dirinya. Duduk, Ratna. Ratna duduk. Tidak memesan apapun. Hanya menatap mertuanya dengan tenang.
Bapak tahu kamu sudah tahu tentang Dimas dan perempuan itu. Mulai Pak Harjo. Bapak tidak menyetujui keputusan Dimas. Tapi Bapak juga tidak bisa mengendalikan anak laki-laki yang sudah dewasa. Saya tidak datang untuk mendengar pembelaan Pak Harjo untuk Dimas, kata Ratna langsung. Pak Harjo menatapnya. Ada sesuatu di matanya, respek yang tipis tapi nyata. Baik, langsung saja. Pak Harjo mengatupkan tangannya di atas meja. Bapak mau menawarkan penyelesaian di luar pengadilan. Kompensasi finansial yang adil. Tidak perlu ada drama di pengadilan yang merusak nama keluarga. Berapa yang Bapak anggap adil? 500 juta. Bersi. Tidak ada gugatan lebih lanjut. Ratna diam beberapa detik. Kemudian tersenyum pelan. Pak Harjo, saya sudah 8 tahun menjadi bagian dari keluarga ini. Saya berkontribusi secara finansial, secara emosional, secara sosial. Ruko di Tebet saja nilainya hampir 2 miliar. Itu belum termasuk 8 tahun gaji yang saya pakai untuk menutupi kekurangan Dimas di awal karirnya. 500 juta bukan angka yang adil. Itu angka yang menghina. Pak Harjo mengeraskan rahangnya. Berapa yang kamu minta? Saya tidak minta sesuatu dari Pak Harjo. Saya sedang berjalan melalui proses hukum yang akan memutuskan apa yang menjadi hak saya. Saya ke sini hanya karena Pak Harjo meminta, dan saya menghormati itu. Ratna berdiri. Tapi kalau Pak Harjo benar-benar ingin ini selesai dengan baik, pastikan Dimas kooperatif dalam proses hukum. Itu yang terbaik untuk semua pihak. Dia mengambil tasnya. Dan terima kasih untuk bunganya waktu saya dirawat di rumah sakit. Itu sangat tidak terduga. Ratna pergi. Meninggalkan Pak Harjo duduk sendiri di restoran mewah itu dengan ekspresi yang tidak bisa dia sembunyikan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Di luar restoran, di udara malam yang sejuk, Ratna berdiri sebentar dan menarik nafas panjang. Tangannya gemetar sedikit. Tapi itu bukan karena takut. Itu adrenalin. Dia mengambil ponselnya dan mengetik pesan kepada Mbak Prita. Berhasil. Dia menawarkan 500 juta. Aku tolak. Kita lanjutkan proses hukum. Balasan datang cepat. Bagus. Sidang pertama 2 minggu lagi. Bersiaplah. Sidang pertama gugatan cerai Ratna menjadi momen yang lebih dramatis dari yang diperkirakan bukan karena apa yang terjadi di dalam ruang sidang, tapi karena apa yang terjadi di luar. Keluarga Dimas datang dengan pengacara yang terkenal mahal. Bu Lastiana hadir dalam balutan kebaya yang terlalu mewah untuk suasana pengadilan, dengan ekspresi yang sudah disiapkan untuk menekan dan mengintimidasi. Dimas sendiri hadir dengan jas yang rapi tapi wajah yang tegang. Dan mereka semua terkejut saat melihat siapa yang duduk di sisi Ratna. Bukan hanya Mbak Prita, tapi juga bapaknya, Pak Suyono, dengan kemeja batik yang sudah disetrika rapi. Adiknya Tari dengan perut hamil mudanya. Dan di belakang mereka, beberapa orang yang tidak dikenal oleh pihak Dimas. Salah satunya adalah seorang laki-laki parubaya dalam setelan gelap yang duduk paling belakang dengan tenang. Mbak Prita saja yang tahu bahwa laki-laki itu adalah jurnalis investigasi dari media nasional yang sudah lama meliput kasus-kasus kejahatan keuangan di sektor properti. Dia bukan ada di sana untuk meliput sidang ini. Dia ada di sana hanya untuk melihat. Untuk saat ini, persidangan berlangsung selama hampir 2 bulan. Dalam prosesnya, Dimas mencoba berbagai cara untuk mempertahankan ruko di Tebet. Pengacara keluarganya bersikeras bahwa ruko itu adalah aset bisnis Dimas semata, terlepas dari sumber uang mukanya. Tapi Mbak Prita sudah mempersiapkan bukti yang rapi. Rekening koran selama 8 tahun. Riwayat transfer dari rekening Ratna ke rekening bersama yang kemudian dipakai untuk cicilan. Kesaksian dari pihak bank yang memproses KPR. Semuanya tertata dan terverifikasi. Hakim itu perempuan. Matanya tajam dan efisien. Dia membaca semua dokumen dengan teliti tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Pada persidangan ketiga,
Saat pengacara Dimas berusaha menggambarkan Ratna sebagai istri yang tidak harmonis dan sering tidak ada di rumah karena sibuk bekerja, Ratna meminta giliran berbicara. Hakim mempersilakan. Ratna berdiri dengan tenang. Berbicara dengan suara yang jernih dan tidak bergetar. Yang mulia, saya memang bekerja. Saya bekerja karena saya ingin berkontribusi pada keluarga yang saya bangun. Saya tidak pernah abai terhadap rumah tangga, dan catatan finansial yang sudah dipaparkan di sini membuktikan itu. Ketika suami saya sedang merintis karir dan penghasilannya belum stabil, saya yang menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga. Bukan karena dipaksa, tapi karena saya pikir itu yang dilakukan oleh pasangan yang saling mendukung. Dia berhenti sejenak, tapi dukungan itu tidak berjalan dua arah. Saat saya sakit dan dirawat di rumah sakit selama 10 hari, suami saya memilih untuk tidak hadir. Dan selama itu, ternyata, dia sedang menjalani prosesi pernikahan dengan perempuan lain. Saya tidak tahu di mana letak ketidakharmonisan yang dimaksud pihak termohon, tapi bagi saya, inilah faktanya. Ruang sidang sunyi. Pengacara Dimas tidak langsung menjawab, dan Ratna duduk kembali dengan tenang. Putusan hakim datang 6 minggu kemudian. Perceraian dikabulkan. Ruko di Tebet ditetapkan sebagai aset bersama pernikahan yang harus dibagi secara adil, dengan mempertimbangkan kontribusi finansial yang telah terbukti. Dengan skema pembagian yang ditetapkan, Ratna berhak atas 60% nilai aset tersebut, setara dengan sekitar 1,2 miliar rupiah. Selain itu, Dimas diwajibkan membayar kompensasi tambahan atas pernikahan tanpa izin pengadilan sebesar 300 juta rupiah. Total yang akan diterima Ratna, 1,5 miliar rupiah. Di luar ruang sidang, Tari langsung memeluk kakaknya sambil menangis. Pak Suyono berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca tapi senyumnya bangga. Bapak bangga sama kamu. Endu. Ratna memeluk bapaknya. Dan kali ini, dia membiarkan dirinya menangis. Bukan karena sedih. Bukan karena menang. Tapi karena akhirnya, setelah sekian lama, dia merasa bisa bernafas. Dimas keluar dari ruang sidang dengan wajah yang putih. Ibunya langsung menceramahinya di parkiran dengan suara yang tidak lagi memelankan diri. Bu Lastiana menyalahkan Ratna, menyalahkan pengacara, menyalahkan sistem, menyalahkan semua orang kecuali anaknya sendiri. Pak Harjo berdiri sedikit lebih jauh, mengamati semuanya dengan tenang. Tapi saat matanya bertemu mata Ratna dari jarak yang lumayan jauh, ada sesuatu dalam pandangannya. Bukan kemarahan. Bukan penyesalan. Ketakutan. Dan Ratna melihat itu. 2 minggu setelah keputusan pengadilan, Ratna mengundang Mbak Prita ke rumah bapaknya untuk bicara 4 mata. Dia sudah kembali tinggal dengan bapaknya di Magelang sementara menunggu proses penyelesaian aset. Rumah kecil yang hangat dengan halaman yang ditumbuhi pohon jambu dan bau tanah setelah hujan. Mereka duduk di teras belakang dengan 2 cangkir teh dan suara jangkrik. Sudah saatnya, Mbak Prita, kata Ratna. Mbak Prita tidak perlu ditanya apa yang dimaksud. Kamu yakin? Aku sudah memikirkan ini lama sekali. Kalau ini memang benar terjadi, kalau orang-orang itu benar-benar dirugikan, maka membiarkannya terus terjadi karena aku takut bukan pilihan yang bisa aku terima. Ini akan berbahaya. Aku tahu. Pak Harjo punya koneksi di tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Aku tahu itu juga. Mbak Prita menatap temannya lama. Kemudian mengangguk. Baik. Tapi kita lakukan ini dengan benar. Bukan anonim. Kita pergi langsung ke pihak yang tepat dengan dokumentasi lengkap. Siapa yang tepat? Aku punya kenalan di KPK. Bukan janji bisa langsung diproses, tapi setidaknya ini akan diterima oleh orang yang tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Ratna mengangguk. Kapan? Minggu depan. Mereka pergi ke Jakarta dengan kereta pagi. Mbak Prita sudah menyiapkan segalanya. Dokumen-dokumen yang diprint dan dilegalisasi. Foto-foto yang sudah diperbesar dan diberi keterangan.
Sebuah narasi kronologis yang ditulis dengan hati-hati yang menerangkan konteks setiap bukti. Di kantor penerimaan laporan, seorang petugas muda yang tampaknya sudah terbiasa dengan berbagai laporan menerima berkas mereka dengan ekspresi yang profesional, namun, ketika membaca sekilas isi dokumen, berubah menjadi lebih serius. "Ini akan kami proses, Bu. Nama Bapak yang disebut di sini, apakah Ibu mengenal langsung?" "Beliau adalah mertua saya," kata Ratna. Petugas itu menatapnya sebentar. "Baik. Kami akan menghubungi Ibu setelah ada perkembangan." Di luar gedung, di bawah langit Jakarta yang mendung, Ratna berdiri sebentar di trotoar. Tangannya tidak gemetar kali ini. Dia baru saja melepaskan beban yang sudah 3 tahun dia bawa dalam diam. Dan rasanya, anehnya, seperti lega. Kehidupan kemudian terus berjalan. Ratna kembali ke Magelang. Uang kompensasi dari persidangan mulai masuk secara bertahap. Dengan uang itu, dia mulai merencanakan sesuatu yang sudah lama ada di benaknya tapi selalu dia tunda karena alasan-alasan yang sekarang dia sadari sebenarnya bukan alasan, hanya ketakutan. Dia mendaftar kuliah lagi. Sebuah program magister manajemen di universitas swasta yang bagus di Yogyakarta, dengan jadwal kuliah akhir pekan yang memungkinkannya tetap bekerja. Dia juga mulai membantu usaha kecil bapaknya. Pak Suyono selama ini membuat furnitur kayu sederhana yang dijual ke tetangga dan kenalan. Hasilnya cukup untuk hidup tapi tidak lebih dari itu. Dengan pemikiran yang lebih sistematis dan sedikit modal, Ratna mulai memperbaiki cara bapaknya berjualan. Foto-foto produk yang lebih baik. Akun media sosial yang dikelola. Pengiriman ke luar kota. Dalam 3 bulan, pesanan furnitur bapaknya meningkat 3 kali lipat. Pak Suyono menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum yang tidak bisa dia sembunyikan. "Kamu ini memang anak Bapak yang paling pintar." Bapak yang mengajari Ratna untuk tidak pernah menyerah. Tapi kehidupan tidak selalu berjalan mulus bahkan setelah kemenangan besar. Ada malam-malam ketika Ratna duduk sendirian di kamarnya dan merasa kosong. Bukan sedih. Bukan marah. Hanya kosong, seperti ruang yang baru dikosongkan dari furnitur lama tapi belum diisi dengan yang baru. 8 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Ada kenangan-kenangan dari masa-masa awal pernikahan yang masih muncul tiba-tiba, saat mereka masih muda dan Dimas masih punya hangatnya yang belum menghilang. Saat mereka masih bisa tertawa di dapur kecil mereka. Saat Ratna masih percaya bahwa yang dibangun bersama itu akan bertahan. Kesedihan dan kemenangan bisa ada bersamaan. Dan Ratna belajar untuk tidak menolak salah satunya. Pada malam-malam itu, dia menelepon Tari. Atau membaca. Atau sekadar duduk di teras dengan secangkir teh sambil mendengarkan suara malam. Dia tidak lagi mencoba mengisi kekosongan itu terlalu cepat. Karena dia sudah belajar bahwa kekosongan yang dipaksakan penuh justru yang paling rapuh. 4 bulan setelah laporan ke KPK, Mbak Prita menelepon dengan kabar yang membuat jantung Ratna berdegup kencang. "Ratna, kasusnya sudah masuk tahap penyelidikan formal." Ratna duduk di tepi kasur. Serius. Serius. Mereka sudah memanggil beberapa saksi. Dan kemarin, Pak Harjo dilaporkan sudah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Ratna diam beberapa saat. "Pak Harjo dicekal. Apakah namaku akan disebut?" "Sebagai pelapor, identitasmu dilindungi untuk saat ini. Tapi Ratna, ini akan menjadi besar. Bisa jadi berita. Kamu perlu siap untuk kemungkinan itu." "Aku sudah siap," kata Ratna. Dan kali ini, dia benar-benar yakin. Beberapa minggu kemudian, berita itu pecah. Bukan karena KPK mengumumkan secara resmi, tapi karena ada kebocoran ke media, cara yang biasa terjadi pada kasus-kasus besar seperti ini. Nama Harjo Sulistyo, pengusaha properti terkemuka, disebut dalam konteks penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan dan transaksi fiktif bernilai ratusan miliar rupiah. Media-media besar langsung mengambil cerita ini.
Foto Pak Harjo yang biasanya terpampang di majalah bisnis dengan penghargaan dan jabatan kini muncul di portal berita dengan latar belakang yang sangat berbeda. Dunia bisnis geger. Keluarga Dimas hancur lebur. Dimas sendiri, yang selama ini berkarir dengan mengandalkan nama dan koneksi ayahnya, tiba-tiba mendapati pintu-pintu yang selama ini terbuka untuknya mulai menutup satu persatu. Ratna mengetahui semua ini dari Tari yang meneruskan berbagai tangkapan layar berita dengan pesan singkat yang hanya berisi tanda seru. Ratna membaca semua berita itu dengan tenang. Dia tidak merasa puas dengan cara yang menyenangkan seperti balas dendam yang ditunggu-tunggu. Lebih seperti sebuah keseimbangan yang akhirnya dipulihkan. Seperti timbangan yang sudah lama miring ke satu sisi, akhirnya kembali ke tengah. Dia menutup ponselnya, mengambil buku kuliahnya, dan melanjutkan membaca untuk ujian minggu depan. Setahun setelah semua itu, Ratna lulus dari program magister dengan nilai terbaik di angkatannya. Mbak Prita yang paling keras bersorak di acara wisuda itu, lebih keras bahkan dari Pak Suyono sendiri, meski bapaknya yang paling banyak menangis. Tari melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Suri. Dan saat Ratna menggendong keponakannya itu untuk pertama kali, ada rasa hangat yang mengalir di dadanya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang tepat. Anything. Rasanya penuh. Usaha furnitur bapaknya sudah berkembang menjadi sebuah brand kecil yang punya pelanggan setia dari berbagai kota. Ratna yang mengelola media sosialnya, Pak Suyono yang membuat setiap potong kayu dengan tangan penuh cinta dan pengalaman. Dan Ratna sendiri mendapat tawaran posisi manajer di sebuah perusahaan konsultan di Yogyakarta yang selama ini dia incar. Gaji yang jauh lebih baik dari sebelumnya, pekerjaan yang menantang, dan yang paling penting, sebuah kehidupan yang dia bangun atas pilihannya sendiri. Pak Harjo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka 16 bulan setelah laporan Ratna. Kasus itu berjalan melalui proses hukum yang panjang dengan berbagai komplikasi yang biasa terjadi dalam kasus kejahatan keuangan berskala besar. Ratna tidak memantau setiap perkembangannya dengan obsesif. Dia menyerahkan itu kepada sistem, kepada orang-orang yang memang bertugas untuk itu. Yang dia tahu keadaan sedang berjalan. Mungkin lambat, mungkin tidak sempurna, tapi berjalan. Dan itu cukup. Pada suatu sore di bulan November, setahun lebih setelah semua yang terjadi, Ratna duduk di sebuah kedai kopi kecil di Yogyakarta, menunggu temannya. Di mejanya ada secangkir kopi yang masih mengepul, sebuah buku yang sudah separuh dibaca, dan catatan-catatan untuk rapat esok hari. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor yang dia hapus tapi masih dia kenal. Dimas. Ratna. Aku tahu ini tidak pantas. Tapi aku mau minta maaf. Sungguh. Ratna membaca pesan itu. Membacanya lagi. Meletakkan ponselnya. Kemudian mengambilnya lagi dan mengetik satu kalimat. Aku sudah memaafkanmu, Dimas. Bukan untukmu, tapi untukku. Semoga hidupmu baik-baik saja. Dia menekan kirim. Meletakkan ponselnya kembali. Dan mengambil bukunya lagi. Maaf adalah hal yang paling sering disalahpahami. Orang sering kira memaafkan berarti melupakan, atau menerima kembali, atau membiarkan hal yang salah menjadi tidak apa-apa. Tapi memaafkan yang sesungguhnya bukan tentang orang yang menyakitimu. Itu tentang dirimu sendiri. Tentang melepaskan beban yang bukan beban yang seharusnya kamu bawa. Ratna tidak melupakan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan 10 hari di ranjang rumah sakit itu, menunggu pesan yang tidak datang. Tidak akan melupakan malam-malam sunyi itu. Tidak akan melupakan bagaimana rasanya merasa tidak berharga di rumah yang dibangunnya sendiri. Tapi dia tidak membawa itu sebagai penjara. Dia membawanya sebagai pengingat. Bahwa dia pernah bertahan dari itu. Dan bahwa dia bisa bertahan dari hal-hal yang lebih berat lagi kalau perlu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara networking bisnis di Yogyakarta yang dihadiri oleh banyak pengusaha dan profesional muda, Ratna bertemu dengan seorang laki-laki bernama Bagas. Bukan pertemuan yang dramatis. Bukan cinta pada pandangan pertama yang ada di sinetron. Dia hanya duduk di sebelahnya di sesi panel,
Dan mereka mulai bicara tentang presentasi pembicara yang sama-sama mereka dengarkan. Bagas adalah arsitek yang sedang membangun firmnya sendiri. Orangnya pendiam tapi pendengar yang sangat baik. Dan ketika dia berbicara, ada sesuatu dalam caranya memandang dunia yang terasa jujur dan tidak dibuat-buat. Mereka bertukar nomor. Beberapa minggu kemudian makan siang bersama. Kemudian beberapa kali lagi. Ratna tidak terburu-buru. Kali ini, tidak ada yang perlu terburu-buru. Yang paling penting dari semua ini bukan tentang Bagas. Bukan tentang Dimas yang meminta maaf. Bukan tentang Pak Harjo yang terseret kasus hukum. Bukan tentang uang kompensasi atau gelar magister atau posisi manajer. Yang paling penting adalah ini. Ada perempuan bernama Ratna Suryani yang pernah berbaring sendirian di ranjang rumah sakit dengan jarum infus di tangannya, menunggu seseorang yang tidak datang. Dan perempuan itu tidak hancur. Dia tidak larut dalam kepahitan. Dia tidak membiarkan dirinya menjadi versi yang lebih kecil dari yang dia seharusnya karena seseorang memilih untuk tidak melihat nilainya. Dia bangkit. Dengan cara yang tenang, sistematis, dan bermartabat. Dia mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Dia menegakkan keadilan bukan dari tempat kemarahan tapi dari tempat prinsip. Dan kemudian, setelah semua itu, dia memilih untuk menjalani hidupnya ke depan tanpa membawa beratnya masa lalu sebagai beban utama. Di teras rumah bapaknya, pada suatu malam yang tenang, Ratna duduk bersama Pak Suyono. Bapaknya sedang mengamplas sepotong kayu jati dengan tangan yang sudah penuh dengan kerutan usia. Suara amplas itu teratur, seperti detak jam. "Bapak, apa yang paling Bapak sesali dalam hidup?" tanya Ratna tiba-tiba. Pak Suyono berhenti mengamplas. Menatap kayu itu sebentar. "Tidak bisa memberikan lebih banyak untuk anakku," jawabnya pelan. "Bapak sudah memberikan yang paling berharga." Kanto. Bapak mengajari kita bahwa kerja keras dan jujur itu cukup untuk hidup dengan kepala tegak. Pak Suyono menoleh ke anaknya. Matanya sudah berkaca-kaca meski coba disembunyikan. "Ratna, kamu tahu apa yang membuat Bapak paling bangga?" Apa? "Bukan gelarmu. Bukan uangnya. Bukan karena kamu menang di pengadilan." Pak Suyono meletakkan kayu dan amplas di tangannya. "Yang paling membuat Bapak bangga adalah waktu kamu di rumah sakit itu. Sendirian, kamu tidak menyerah. Kamu bisa menyerah. Banyak orang yang menyerah. Tapi kamu tidak." Ratna menatap bapaknya lama. Dan kemudian memeluknya. Erat. Seperti memeluk sesuatu yang dulu pernah dia takut kehilangan. "Bapak yang mengajariku cara tidak menyerah," bisiknya. "Ada hal yang perlu dikatakan tentang perempuan-perempuan seperti Ratna. Perempuan yang tersenyum di pagi hari meski malamnya mereka menangis. Yang memasak makan malam untuk keluarga meski dadanya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Yang pergi kerja dengan kepala tegak meski kaki mereka terasa berat karena beban yang tidak terlihat. Perempuan yang tidak pernah memilih jadi korban meski keadaan membuat mereka menjadi korban. Perempuan yang diam bukan karena tidak tahu, tapi karena sedang menyusun kekuatan. Perempuan yang ketika akhirnya bergerak dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Ratna bukan satu-satunya. Ada ribuan Ratna di luar sana, di berbagai sudut negeri ini, yang sedang berjuang dengan cara mereka masing-masing, dengan beban yang berbeda-beda, dengan luka yang berbeda-beda. Dan cerita ini bukan hanya untuk mereka yang sudah menang. Tapi juga untuk mereka yang masih di tengah perjuangannya. Yang masih di ranjang rumah sakitnya, metaforis maupun literal, menunggu kabar yang tidak kunjung datang. Bahwa ada jalan keluar. Bahwa kamu cukup kuat untuk menemukan jalan itu. Bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan, seperti Ratna yang meminta bantuan Bak Prita. Bahwa tidak apa-apa untuk marah sebentar, sebelum mengubah kemarahan itu menjadi sesuatu yang konstruktif. Bahwa kehilangan tidak berarti kekalahan. 2 tahun setelah hari pertama di rumah sakit itu, Ratna berdiri di depan jendela kantornya di lantai 6 gedung di Yogyakarta. Di luar, kota itu sibuk seperti biasa. Kendaraan,
Manusia, hiruk-pikuk yang tidak pernah berhenti. Ponselnya bergetar. Tori. Mbak. Suri baru bilang, maaf, pertama kali. Sumpah, aku nangis mbak. Ratna tertawa. Tawa yang lepas dan hangat. Foto. Foto sekarang. Udah, kirim nanti ya. Ratna meletakkan ponselnya dengan senyum yang masih tersisa di wajahnya. Kemudian memandang keluar jendela lagi. Di ujung jalan di bawah sana, ada pohon angsana tua yang bunganya sedang berguguran. Bunga-bunga kecil berwarna kuning yang jatuh pelan-pelan, diterbangkan angin ke berbagai arah. Ratna pernah baca suatu tempat bahwa pohon angsana itu termasuk pohon yang paling tahan banting. Bisa tumbuh di tanah yang kurang subur. Bisa bertahan dari angin kencang. Dan justru setelah melewati kondisi yang berat, akarnya semakin dalam. Dia merasa seperti itu sekarang. Bukan tanpa luka. Bukan tanpa bekas. Tapi dengan akar yang lebih dalam dari sebelumnya. Satu hal terakhir. Ratna tidak pernah menceritakan secara langsung kepada siapapun bahwa dialah yang melaporkan Pak Harjo. Tidak kepada bapaknya. Tidak kepada Tari. Hanya Mbak Prita yang tahu. Bukan karena dia malu. Tapi karena itu bukan bagian dari cerita yang perlu dia jadikan senjata untuk menampilkan dirinya sebagai pahlawan. Keadilan itu bukan tentang siapa yang terlihat paling gagah dalam prosesnya. Itu tentang hasilnya. Tentang bahwa sesuatu yang salah diperbaiki, atau setidaknya dipertanggungjawabkan. Kalau suatu hari nanti ada yang bertanya kepadanya, apakah dia menyesal dengan semua yang sudah terjadi? Dengan 8 tahun yang dihabiskan pada pernikahan yang berakhir seperti itu, Ratna sudah menyiapkan jawabannya. Tidak. Tidak sepenuhnya. Karena 8 tahun itu juga mengajarkan siapa dia sebenarnya. Bukan versi yang baik-baik saja, yang selalu tersenyum dan tidak pernah memperlihatkan retakannya. Tapi versi yang sesungguhnya. Yang tahu bahwa dia bisa jatuh dan masih bisa berdiri. Yang tahu bahwa kepercayaan yang diberikan bukan kelemahan, meski kepercayaan itu dikhianati. Yang tahu bahwa merawat orang lain tidak harus berarti mengabaikan diri sendiri. Versi Ratna yang sekarang tidak akan mungkin ada tanpa perjalanan yang menyakitkan itu. Dan untuk itu, dia tidak bisa sepenuhnya menyesal. Malam itu, Ratna pulang ke Magelang karena ada hari libur panjang. Bapaknya sudah menyiapkan makan malam. Nasi panas, tempe goreng, sayur lodeh, dan lauk pauk sederhana yang selalu terasa seperti rumah tidak peduli berapa lama dia pergi. Mereka makan berdua di meja kecil itu, dengan suara kipas angin dan kadang suara tawa dari TV tetangga yang masuk melalui dinding tipis. Pak Suyono bercerita tentang pesanan furnitur terbaru, sebuah set lemari besar dari seorang pelanggan di Semarang yang sudah memesan 3 kali ini. Ratna mendengarkan sambil makan, sesekali tertawa, sesekali memberi saran. Sederhana. Tidak spektakuler, tapi penuh. Dan itulah yang selama ini dia cari tanpa menyadarinya. Bukan kehidupan yang sempurna atau kemewahan yang dibanggakan. Hanya kepenuhan itu. Rasa bahwa ada tempatnya di dunia ini, ada orang yang menunggunya pulang, ada karya yang bermakna, ada luka yang sudah mengering menjadi bekas yang tidak lagi sakit saat disentuh. Sebelum tidur malam itu, Ratna duduk sebentar di tepi kasur dan membuka catatannya. Dia suka menulis, sebuah kebiasaan yang mulai dia lakukan setelah keluar dari rumah sakit dan tidak pernah berhenti. Bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Malam itu dia menulis 1 kalimat saja. Hari ini baik, dan aku cukup. Dia menutup catatannya, mematikan lampu, dan berbaring. Di luar jendela, ada bintang-bintang yang jarang terlihat di kota tapi di Magelang masih bisa ditemukan kalau kamu mau mendongak cukup lama. Ratna tidak mendongak. Dia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tidur tanpa menunggu apapun. Dan begitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan pesta besar atau penghinaan publik yang spektakuler bagi Dimas.
Bukan dengan Pak Harjo yang terjatuh dramatis di depan banyak orang sambil Ratna menyaksikannya dengan kepuasan. Bukan dengan Ratna yang naik ke puncak kekayaan dan kembali mempermalukan semua orang yang pernah meremehkannya. Cerita ini berakhir dengan seorang perempuan yang tidur nyenyak. Karena balas dendam yang sesungguhnya bukan tentang menghancurkan orang lain. Balas dendam yang sesungguhnya adalah membuktikan bahwa mereka salah tentangmu. Bahwa kamu lebih kuat, lebih tangguh, lebih utuh dari yang mereka kira. Bahwa setelah semua yang mereka lakukan, kamu masih bisa tertawa, masih bisa mencintai, masih bisa makan malam bersama orang-orang yang benar-benar mencintaimu, masih bisa tidur dengan tenang. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang mencoba menghancurkanmu daripada apapun yang bisa kamu lakukan kepada mereka secara langsung. Untuk setiap perempuan yang sedang berjuang, yang sedang berdiri di persimpangan dan tidak tahu harus kemana, yang sedang menyimpan sesuatu dalam diam karena belum tahu waktunya, yang sedang belajar membedakan antara sabar yang mendewasakan dan sabar yang menghancurkan. Kamu tidak sendirian, dan waktumu akan tiba. Damn it.